tingkat kemiskinan di Madura mencapai 12,8%, dan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 9,4%. Bagaimana komunikasi perubahan sosial dan kemiskinan ekstrim itu terjadi? Maka memahami konteks kultural yang sangat khas dan tidak bisa digeneralisasi dengan kultur daerah lain di Indonesia tentu menjadi fokus dalam program pengentasan kemiskinan. Saya Awang Darmawan, mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas komunikasi perubahan sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam kasus kemiskinan di Madura. Kemiskinan, masalah multidimensi yang masih menghantui berbagai daerah di Indonesia, termasuk Madura. Data Badan Pusat Statistik BPS 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Madura mencapai 12,8%, dan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 9,4%. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur, serta budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam ekonomi. Di tengah tantangan ini, media massa ataupun digital memiliki potensi strategis sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memobilisasi kesadaran kritis dan mempromosikan keterampilan, kewirausahaan, dan memperluas jaringan ekonomi. Surveys tahun 2020 dalam risetnya menegaskan bahwa pemanfaatan media berbasis komunitas, lokal ataupun platform digital efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan. Seluruh kabupaten di Madura, baik itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, sebenarnya masuk dalam peta kemiskinan di Indonesia. 3 kabupaten di Madura tersebut masuk kategori dalam kemiskinan ekstrim karena memiliki beberapa karakteristik keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, akses, dan internet. Dan catatan dalam riset Rahman 2019, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya teknologi dan akses pasar membuat potensi perikanan dan pertanian kurang tereksplorasi dengan baik. Dan ini juga dikatakan dalam riset Wijayanti di tahun 2021. Oke. Terbatasnya industri formal sehingga masyarakat bergantung pada pekerjaan informal seperti buruh tani dan nelayan, dan adanya ketimpangan distribusi pembangunan antara perkotaan dan perdesaan juga menjadi problem dalam riset Iskandar 2022. Baik, fokus saya kali ini adalah menekankan bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintah termasuk pers dalam komunikasi perubahan sosial terhadap kemiskinan ekstrim di Madura. Ada 3 hal fokus utama yang akan kita bahas. Pertama adalah bagaimana komunikasi perubahan sosial dan kemiskinan ekstrim itu terjadi. Berbagai kajian terdahulu pernah dibahas, dan ini menyimpulkan bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi pelaksanaan program di lapangan. Pada tahun 2023 saja, total bantuan dana untuk masyarakat ekstrim di Kabupaten Bangkalan bersumber dari APBDP 2023 sebesar 6,2 miliar. Ada sekitar 4.135 penerima manfaat yang masing-masing dibantuan 1.500.000 untuk modal usaha. Perhatian pemerintah pusat juga dilakukan dengan program dana desa. Misalnya pada tahun 2025, Kabupaten Bangkalan sudah ditransfer dana desa sejumlah 282,4 miliar, dan itu untuk 273 desa. Pun demikian, Kabupaten Sampang dialokasikan dana sejumlah 214 miliar untuk 180 desa. Kabupaten Pamekasan dialokasikan penerimaan dana desa sejumlah 199,9 miliar untuk 178 desa.
dan Kabupaten Sumeneb menerima 354 miliar untuk 330 desa. Perlu menjadi fokus dalam pembahasan kita. Bagaimana program-program pemerintah tersebut bisa dikomunikasikan, how to communicating about the society kepada masyarakat, kepada seluruh kelompok masyarakat, agar efektif untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Madura. Dengan dana sebesar itu, apakah selama ini antara pemerintah dan masyarakat memiliki persepsi yang sama untuk menyelesaikan angka kemiskinan ekstrim di Madura? Patut menjadi pertanyaan. Yang kedua, apakah pemerintah sudah memahami persepsi masyarakat penerima manfaat bantuan program tersebut? Apakah pemberian dana dari pemerintah tersebut sudah menggunakan komunikasi perubahan sosial yang memperhatikan pendekatan sosial dan budaya masyarakat Madura? Seharusnya pemerintah tidak bisa instan menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim dengan semata-mata memberikan dana bantuan sosial tanpa ada program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Dan ini bahkan bisa menjadi masalah yang berlarut jika hanya dengan memberi dana anggaran bantuan sosial dan kita menganggap bisa menurunkan angka kemiskinan pada laporan akhir tahun. Padahal angka kemiskinan itu turun sementara, dan ketika masyarakat sudah kehabisan dana bantuan dari pemerintah, maka kemiskinan masih terjadi. Pun demikian dengan pers, sebagai aktor yang memiliki peran strategis, karena idealnya narasi pemberitaan kemiskinan juga terkait pada fungsi bagaimana mendorong komunikasi perubahan sosial dengan konsep pemberdayaan di masyarakat, bukan didominasi tentang keberhasilan menurunkan angka kemiskinan yang dirilis pemerintah dan itu bersifat sementara. Pelaksanaan program kemiskinan di Indonesia masih berfokus pada tingkat nasional di wilayah perkotaan, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai faktor lokal yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tertentu, termasuk di Madura. Dan ini tercantum dalam riset yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2020. Sebagian besar penelitian menggunakan indikator ekonomi seperti pendapatan, konsumsi untuk mengukur kemiskinan, dan tidak menerapkan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar yang itu belum diterapkan secara luas. Perlu kita harus tekankan bahwa digitalisasi membuka peluang baru untuk pengentasan kemiskinan, dan inklusi keuangan digital, perdagangan elektronik belum dipandang sebagai variabel yang penting untuk kesuksesan pengentasan kemiskinan. Padahal variabel ini pun penting dalam riset yang dikatakan oleh Suryadi Pratama tahun 2021. Eksplorasi digitalisasi bisa mempengaruhi kelompok miskin terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Demikian juga dengan perubahan iklim yang mengintegrasikan isu kemiskinan dengan kerentanan terhadap perubahan iklim masih jarang dilakukan, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kelompok rentan di Indonesia, terutama yang bergantung pada sektor agraris. Kondisi ini membatasi kemampuan kebijakan untuk menangani kemiskinan secara holistik, padahal sudah banyak program yang sudah banyak ditargetkan untuk pengentasan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, seperti program Keluarga Harapan, PKH, bantuan langsung tunai, dan tentu evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas program ini, terutama pada generasi penerima manfaat berikutnya, masih kurang memadai dan belum mendapatkan kajian yang intensif. Komunikasi perubahan sosial, khusus pengentasan kemiskinan ekstrim, perlu mendapatkan penekanan agar tidak terjadi dalam konsep yang top-down, yang tidak memberikan ruang pada komunitas lokal di Madura sebagai subjek perubahan sosial, agar penekanannya bersifat partisipatori. Tentang objek sentral kemiskinan ekstrim, implementasi tentang komunikasi perubahan sosial perlu harus melibatkan kelompok-kelompok penekan yang ada di level masyarakat Madura. Yang kedua, perlu kita catat, di negeri ini memang minim studi tentang peran media baru yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Bagaimana teknologi digital bisa mendukung komunikasi perubahan sosial, terutama dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan. Padahal ini menjadi area yang bisa dikembangkan tidak hanya dalam bentuk research, tapi dalam bentuk program pemberdayaan yang
konkret dan bisa melahirkan pengentasan kemiskinan, khususnya pun di Madura. Saya akan berangkat dari riset yang dilakukan oleh Couldry, Hebb, dan Servus, bahwa sebenarnya efektivitas platform digital untuk program pengentasan kemiskinan dapat bisa menjadi area yang potensial dikembangkan dalam pendekatan konteks kultural. Banyak program komunikasi perubahan sosial yang gagal meskipun menggunakan program digital karena tidak memperhatikan faktor sosio-kultural masyarakat. Maka dari itu, adaptasi strategi komunikasi berbasis budaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim bisa menjadi wawasan yang lebih mendalam. Pulau Madura sebagai salah satu daerah penyumbang kemiskinan ekstrim, dan ini menjadi suatu hal yang memang harus ditanggulangi. Maka memahami konteks kultural yang sangat khas dan tidak bisa digeneralisasi dengan kultur daerah lain di Indonesia tentu menjadi fokus dalam program pengentasan kemiskinan spesialis di Madura. Komunikasi perubahan sosial yang disiapkan untuk penanganan kemiskinan adalah keniscayaan yang harus diperhatikan bila ingin mendapatkan tingkat keberhasilan program. Keempat, fokus pada evaluasi dampak jangka panjang. Sebagian besar penelitian dan program sebelumnya hanya mengevaluasi dampak jangka pendek dan intervensi komunikasi dalam mengurangi kemiskinan ekstrim. Studi yang mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial secara berkelanjutan masih terbatas. Dan ini ditegaskan dalam McCall, Melkote, dan Steves tahun 2019 dan 2015 bahwa sebenarnya perlu melihat dampak kemiskinan ini dalam jangka perpanjang dan itu lintas generasi. Maka berdasarkan introduction tersebut menjadi titik baliklah bagi kita pada poin kelima, minimnya kajian tentang kolaborasi antar pemangku kepentingan, kurangnya pengembangan dan riset baik itu di level pemerintah dan masyarakat dan sektor swasta dalam mendesain implementasi strategi komunikasi perubahan sosial untuk pengentasan kemiskinan adalah menjadi sektor yang bisa dikembangkan dan berpotensi besar untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di tahun-tahun berikutnya. Dan ini menjadi relevan sesuai dengan nafas yang dibahas dalam laporan UNDP tahun 2019 dan Chambers 1995. Kolaborasi itu menjadi momen yang penting untuk bisa mengurangi signifikansi angka kemiskinan semakin menurun. Komunikasi perubahan sosial yang dinarasikan adalah penurunan angka kemiskinan yang dirilis oleh pemerintah. Padahal seharusnya masyarakat harus mendapatkan informasi yang berhubungan tentang apa yang menjadi faktor penyebab kemiskinan tersebut. Dan fokus implementasi di lapangan agar meningkat pada keberhasilan pelaksanaan program, maka harus ada peran partisipasi baik di level masyarakat, pers, pemerintah. Maka pemberdayaan masyarakat di Madura harus dilakukan bottom up, tidak bersifat pragmatis, tidak hanya menekankan angka akhir tahun kemiskinan pasti menurun, tetapi bagaimana program pemberdayaan itu bisa berlanjut dan benar-benar menurunkan angka kemiskinan. Dalam konteks ini, komunikasi sebagai suatu cara untuk mentransformasi nilai, kepercayaan, informasi, dan inovasi penting bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku struktur masyarakat di Madura. Kembali ke Servus tahun 2008, bahwa komunikasi perubahan sosial dapat mengidentifikasi perubahan sosial dalam kemiskinan dan ini juga bisa memecahkan suatu masalah pendekatan komunikasi apa yang tepat dalam pemberdayaan bagi masyarakat. Dan ini berangkat dari riset-riset sebelumnya yang dikatakan oleh Gillen dan Gillen bahwa perubahan sosial adalah variasi dari cara hidup yang diterima baik karena perubahan kondisi geografis, penduduk, budaya material, ideologi, ataupun difusi kebudayaan. Komunikasi memiliki peran sebagai penghubung antara sumber perubahan dan masyarakat. Rogers dalam edisi dalam Diffusion of Innovation 2003 menjelaskan bahwa inovasi menyebar ke masyarakat melalui saluran komunikasi tertentu dan waktu tertentu bisa memanfaatkan sistem sosial tertentu. Dalam hal ini, komunikasi bisa menjadi medium dan strategis untuk menyampaikan inovasi dan ide baru
mempengaruhi perubahan sosial tentang program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan pemberian bantuan sosial karena itu bersifat menurunkan angka kemiskinan sementara. Untuk itu, fungsi kelompok masyarakat dan pers begitu penting untuk memiliki tanggung jawab sosial dengan dibantu kebijakan dan anggaran pemerintah untuk perubahan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dan ini sejalan dengan konsep PAR, Participatory Action Research, bahwa masyarakat bisa berperan aktif dalam proses perubahan. Dan ini tercantum bagaimana konsep pendidikan kebebasan yang diterapkan oleh Paulo Freire tahun 1968. Rogers menegaskan bahwa penerima inovasi sangat bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri, termasuk keunggulan, kompabilitas, kompleksitas, dan ketercobaan dan keteramatan. Sebagai contoh, teknologi pertanian modern di pedesaan seringkali melibatkan komunikasi intensif antara penyuluh pertanian dan petani. Ada riset yang dilakukan oleh Singal, Rogers, and Rice menunjukkan bahwa adopsi teknologi pertanian di negara berkembang seperti India berhasil ketika komunikasi antar pribadi dioptimalkan. Maka realitas pemberdayaan masyarakat pertanian dengan komunikasi perubahan sosial seperti ini juga relevan dalam konteks pedesaan di Madura. Maka dari itu, penekanan fungsi digital, media, fungsi aktor pers, fungsi dari pemerintah dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat memiliki porsi untuk membangun dinamika komunikasi perubahan sosial yang partisipatori, khususnya untuk pengentasan kemiskinan di Pulau Madura. Terima kasih untuk para penonton sudah menyimak dengan baik penjelasan tentang komunikasi perubahan sosial dan kemiskinan di Madura. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di tayangan video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.